Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Siti Fatimah Hakim dari kelas C7 Hukum Acara Pidana. Melalui video ini akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, ruang lingkup, serta asas-asas dari hukum acara pidana. Dalam pengantar ilmu hukum, diketahui hukum itu terbagi menjadi dua. Ada hukum privat dan ada hukum publik, di mana hukum publik sendiri mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antara sesama masyarakat. Hukum pidana sendiri tergolong ke dalam ranah hukum publik, yang dimana hukum pidana ini kemudian terbagi lagi menjadi dua bagian. Ada hukum pidana material dan ada hukum pidana formil. Hukum pidana material mengandung peraturan perbuatan yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan apa yang dijatuhkan terhadap pelanggar undang-undang. Sedangkan hukum pidana formil dia mengandung sejumlah peraturan cara negara mempergunakan haknya melaksanakan pidana atau bisa dikatakan juga sebagai suatu wujud dari adanya hukum pidana material. Menurut Profesor Dr. Wirjono Projodikoro, yaitu mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mendefinisikan hukum acara pidana sebagai suatu rangkaian peraturan memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, itu harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana. Tujuan dari hukum acara pidana dalam pedoman pelaksanaan KUHP dapat dirumuskan menjadi 3 fungsi menurut Van Bemmelen. Yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua, pemberian keputusan oleh hakim, melaksanakan keputusan hakim. Ruang lingkup hukum acara pidana mencakup prosedur yang diatur dalam sistem hukum untuk penuntutan, pengadilan, dan penegakan hukum terhadap pelanggar pidana, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, lalu pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. Proses penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Lalu proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dengan hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang dalam mencari, mengumpulkan bukti, kemudian dengan adanya bukti membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Proses penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Lalu proses pemeriksaan di pengadilan adalah tahapan-tahapan yang meliputi persiapan, pembacaan dakwaan, pemeriksaan identitas terdakwa dan penuntut umum, pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan saksi, pembacaan pembelaan terdakwa, serta replik dan duplik. Proses putusan pengadilan adalah setelah mendengar semua argumen dan barang bukti, pengadilan akan membuat keputusan. Lalu proses upaya hukum
adalah jika ada salah satu pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan negeri dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Kemudian jika tidak puas lagi dengan putusan pengadilan tinggi, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu proses pelaksanaan putusan pengadilan merujuk pada pelaksanaan keputusan yang diambil oleh pengadilan setelah proses persidangan selesai yang melibatkan berbagai langkah untuk menegakkan keputusan hukum yang telah dibuat. Lalu proses pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan adalah memastikan bahwa semua pihak mematuhi putusan pengadilan dan mengambil tindakan jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan. Lalu asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama, asas praduga tak bersalah adalah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melalui proses pengadilan yang adil. Ini adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang berlandaskan pada keadilan dan hak asasi manusia. Yang kedua, ada asas perlakuan sama dari setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan adalah prinsip yang menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara dalam proses hukum tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Ini mencakup proses hukum acara pidana di mana setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk diproses secara adil dan objektif oleh lembaga peradilan. Yang ketiga, asas peradilan yang bebas, sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah prinsip yang menekankan pentingnya menyelenggarakan proses hukum secara efisien, adil, dan terjangkau bagi semua pihak yang terlibat. Ini mencakup penyediaan akses yang mudah ke sistem peradilan, proses yang tidak rumit, penyelesaian yang cepat, dan biaya yang terjangkau untuk mendorong keadilan yang lebih luas. Prinsip ini membantu memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang latar belakang, ekonomi, atau status sosial mereka. Yang keempat, ada asas peradilan terbuka untuk umum. Dalam hukum acara pidana adalah prinsip yang menyatakan bahwa proses peradilan harus dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Ini berarti bahwa persidangan, putusan, dan proses hukum lainnya harus terbuka umum, kecuali jika ada alasan yang sah untuk menjaga kerahasiaan atau keamanan tertentu. Prinsip ini mendukung akuntabilitas sistem peradilan dan memungkinkan masyarakat untuk memantau proses hukum serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Yang kelima, asas ganti rugi dan rehabilitas dalam hukum acara pidana, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya memperhatikan korban dan memperbaiki dampak negatif kejahatan. Selain dari hukuman terhadap pelaku, prinsip ini meliputi yang pertama, ganti rugi kepada korban di mana pelaku kejahatan dapat diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan mereka. Kedua, rehabilitas
pelaku selain hukuman, upaya rehabilitasi juga dilakukan untuk membantu pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemulihan korban, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dan pencegahan tindakan kriminal di masa depan. Yang keenam, asas penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dapat dilakukan atas dasar perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum acara pidana. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang, serta memastikan bahwa tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Dengan adanya perintah tertulis, proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Sekian dari saya, semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.